Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Hai Laskar Pegat Suro, aku Jaka Badak yang kalian cari. Majulah! Serbu! Jaka Badak, kupikir benar juga apa yang kamu katakan. Kembang melati itu akan kehilangan harumnya kalau dipetik pada malam hari. Lebih baik membiarkan pada tangkainya dan terus tumbuh mekar seperti cinta dan rindu kemesraan. Dewi Astini, peperangan belum berakhir dalam jiwaku, dan aku harus memilih, ya atau tidak. Aku Senopati ing Alogo. Jaka Badak, sebuah serial drama radio mengisahkan pergolakan di Dukuh Larang Jati pada masa Gusti Prabu Kertajaya yang diberagungkan di Kerajaan Panjanu, bertindak sewenang-wenang kala Adijaya dan Adikuasa dalam genggamannya. Jaka Badak, seorang prajurit sejati, peperangan adalah hidupnya. Niku setangguh-tangguhnya lelaki karena lahir dari perut perempuan. Aji pengasihanku dapat membuat dengkulnya teklok. Aku harus berhati-hati menghadapi ular betina ini. Serial drama radio Jaka Badak, naskah disusun oleh Adriana M.E., teknik dan montase Andre Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini mempersembahkan episode kedua berjudul Tandang Mumpung Kasmara. Dalam seri ke-10 ini didukung oleh para pemain Hana Pertiwi sebagai Dewi Astini, Iwan Dahlan sebagai Pupulu, Hari Laksono sebagai Jaka Badak, Narto Bantul sebagai Aryo Dumuk, dan pembawa cerita Nusri Nurdin. Selamat mendengarkan. Klewer dan laskarnya yang telah mendekati Dewi Astini telah menyiapkan panah dan siap dilepaskan. Dewi Astini tidak sadar akan ada bahaya yang mengancam dirinya. Jembatan ini mulai rapuh. Batang pohon kelapa yang dipakai untuk tiangnya sudah lapuk oleh air. Berbahaya sekali kalau sewaktu-waktu ada banjir. Pasti jembatan penyeberangan perbatasan ini akan hancur dan hanyut. Seandainya... demi jaran, hampir saja aku dari jam panah. Laskar Pegat Suro. Laskar Pegat Suro, terima hadiah pasar bom ini. Sambut lagi ini. Mereka kabur. Mengganggu kesenanganku saja. Oh iya, mereka pasti tidak hanya Laskar. Pasti ada yang lain di sekitar sini. Mereka tidak bisa tenang seperti air kali ini.
Apakah aku dianggap berbahaya? Padahal aku seorang wanita. Laskar Tengik, siapa lagi itu yang datang? Apa kabar Dewi Astini? Banyak panah berserakan di sini. Ada apa? Untuk apa menemui aku, Pupulut? Kedatanganmu hanya akan membuat luka hatiku saja. Pergilah. Aku tanyakan panah-panah itu, Dewi Astini. Siapa yang ingin mencelakaimu? Laskar Pegat Suruh. Mereka menyerangku dari balik pepohonan di seberang itu. Apakah kamu bersama mereka tadi? Iya, mereka sudah pergi sekarang. Kenapa kamu cegah mereka menyerangku? Apakah kamu takut aku binasa? Nanti ku ceritakan. Sekarang kita turun dulu ke kali, ya. Aku ingin membasuh mukaku. Udara sangat panas di atas jembatan ini. Ayolah. Tunggu sebentar di pinggir kali ini. Di atas batu besar itu enak untuk duduk. Aku akan cari ikan. Terserah. Kita buat ikan bakar. Kemurungan Dewi Astini cepat luluh oleh canda Pupulut yang jenaka. Kekecewaan yang pernah dialaminya luluh dan hanyut mengikuti air yang mengalir di kali menuju lautan luas. Pupulut seakan tidak berubah pribadinya dan tambah sayang padaku. Tapi aku tidak bisa memilikinya lagi. Semua ini sudah jadi kehendak yang maha kuasa. Aku pasrah. Hai, lihat Dewi. Ikan yang kutangkap ini, lihat. Wah, besar sekali. Waduh. Pupulut tetap periang. Mengapa dia tidak merasa kehilangan aku? Sedangkan aku... Wah, kita makan enak hari ini. Aku buat api dulu ya. Mengapa aku tidak sekuat Pupulut? Padahal sama-sama kehilangan. Dia memperoleh cinta yang mudah. Aku cinta Jaka Badak. Aku belum yakin Jaka Badak mencintai diriku. Ya, lihat Dewi, lihat. Kita punya ikan bakar. Wah, tapi tidak ada bumbunya, cuma ada garam. Apa yang hendak kamu ceritakan padaku? Sabar sebentar. Ikan bakar ini belum matang. Duduk-duduk sajalah, tenang sajalah. Pasti nanti ku ceritakan. Kenapa dadaku berdebar keras? Kenapa aku jadi tersiksa begini? Ini untukmu. Ayo, makanlah. Kita sudah lama sekali tidak makan ikan bakar bersama. Ayo. Iya. Enak sekali. Iya. Tetapi lebih enak lagi kalau ditambah dengan pete bakar. Ih, amit-amit. Jangan ngomong itu. Aku jijik dengan ular pete. Loh, enak. Buat obat cacingan katanya. Kamu saja. Aku tidak doyan ular pete. Apa yang ingin kamu katakan? Sebelumnya, jangan marah dan menghunus pedangmu seperti dulu. Aku takut. Iya. Katakanlah. Aku akan sabar mendengar ceritamu. Ya. Begini Dewi Astini. Keterlibatanmu dalam beberapa kali pertempuran antara Laskar Pegat Suro dan Laskar Larangjati sangat berbahaya untuk keselamatanmu. Aku takut kamu celaka. Tinggalkanlah pertikaian itu. Apakah kata-katamu ini atas permintaan para pengikut Pegat Suro? Tidak. Aku sudah menjelaskan pada mereka. Kamu tidak memihak Larangjati. Kamu membela Jaka Badak. Iya. Aku tidak ingin Pegat Suro dan laskarnya mencelakai Jaka Badak. Dia senopati yang jujur, berani, dan tegas dalam sikapnya. Senopati seperti Jaka Badak saat ini sudah langka. Jiwa kesatrianya sukar dicarikan tandingannya. Secara pribadi, aku memang melindungi para ksatria yang benar-benar murni. Itu betul, Dewi Astini. Akibatnya kamu juga terlibat dalam peperangan. Laskar Pegat Suro bisa membinasakanmu. Itu hak mereka. Aku tidak takut. Sudah terlanjur Pupulut.
Aku mendapatkan ketenangan dalam peperangan di mana saja. Pertempuran dapat menjadikan pelipur dukaku. Aku sudah tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Apa yang terjadi, terjadilah. Aku siap menghadapinya. Walaupun bertaruh nyawa di medan laga. Dewi Astini, kasih Hyang Widi selalu melindungi siapa saja yang membutuhkannya. Percayalah Dewi Astini, peperangan bukan terbaik untukmu. Tidak. Aku akan menghadang pertempuran sampai ajalku. Tinggalkan aku, Pupulut. Biarkan aku seorang diri di sini. Apa masih ingin melanjutkan pertempuran? Tarung dengan Laskar Pegat Suro? Aku akan bertempur dengan siapa saja yang akan mencelakai Jakabada. Termasuk kamu. Aku adu nyawa denganmu kalau kamu membinasakan Jakabada. Hyang Batara Agung, tekadmu luar biasa, Dewi Astini. Baiklah Dewi, kita akan bertemu lagi dan kubawakan pete bakar. Sebel. Dewi Astini kembali termenung sambil memperhatikan air yang mengalir tenang di celah-celah batu dekat kakinya. Seekor udang kecil menatapnya, lalu lenyap menghilang di air. Dewi Astini yang masih saja termenung sambil mempermainkan riak air dengan kakinya, diperhatikan oleh Jakabadak dari seberang. Jakabadak tidak mau mengganggu dan hanya mengawasi saja dari jauh. Tapi di tempat lain, ada juga sosok lain yang memperhatikan Dewi Astini dengan tatapan yang jalan. Di sekitar tepian kali, terlihat sepi dan hanya Dewi Astini. Sosok itu mengendap-endap. Ki Aryo Tum, apa maunya terhadap Dewi Astini? Tua bangka, gendut tidak tahu diri. Batu ini akan menyadarkan Dewi Astini. Hai! Aduh, kurang ajar. Air kali menciprati bajuku. Bandot gendut, apa maumu? Lihat pedangku ini kalau coba-coba mau menjamahku. Aku Aryo Tumo. Carungkan pedangmu, Dewi Astini. Aku sedang mencari udara segar di sekitar sini. Dan aku melihatmu. Dewi Astini, kali apa namanya ini? Kenapa tidak kembali ke kerajaan bersama rombongan lain? Di mana Jakabadak? Aku tidak tahu, Dewi Astini. Sejak tadi pagi aku hanya berkeliling di Pedukuhan Larang Jati ini. Aku senang sekali kalau bisa tinggal di Pedukuhan ini. Apalagi dapat selalu bertemu denganmu, Dewi Astini. Pedukuhan ini ajang pertempuran, bukan tempat pelesir Ki Aryo Dumu. Kembalilah ke Pakuwon. Aku baru saja bertempur dengan Laskar Pegat Suro. Lihat panah-panah yang berserakan di atas jembatan itu. Apa tidak melihat tadi? Wah, aku tidak lihat. Tapi tidak usah khawatir. Aku dapat menggebah Laskar Pegat Suro dengan kelewangku ini. Apalagi kita berdua di sini, Dewi Astini. Aku tidak ingin diganggu. Aku ingin sendirian di sini. Carilah tempat wisata lain, Ki Aryo Dumu. Jangan menolak ajakan persahabatanku ini, Dewi Astini. Aku tidak bermaksud jelek padamu. Aku bukan gerombolan Laskar Pegat Suro. Aku senopati kerajaan. Aku juga banyak intan berlian. Kalau kamu suka, ku berikan padamu. Kamu wanita cantik yang pantas berhiaskan permata-permata indah. Aku tidak tertarik dengan hartamu. Berikan hartamu pada rakyat yang kekurangan, bukan padaku. Kamu salah alamat. Jakabadak terus mengamati tingkah pola Aryo Dumuk yang mulai tambah dekat dengan Dewi Astini. Jakabadak memungut batu untuk berjaga-jaga kalau Aryo Dumuk mau menerkam. Aryo Dumuk masih saja tidak berubah wataknya. Memalukan sekali tingkah polanya. Masih juga belum puas sudah punya selir 8. Awas kalau mengganggu Dewi Astini. Gawat. Laskar Pegat Suro muncul di jembatan.
Mereka siap dengan panah yang ditujukan pada Aryo Dumuk. Awas Aryo Dumuk! Aku harus melindungi Dewi Astini. Berlindunglah Dewi! Mereka tadi telah menyerangku, Jagabadak. Mereka menghilang lagi. Keparat. Jagabadak, tolong dulu Aryo Dumuk. Tubuhnya dipenuhi panah yang menembus dadanya. Jagabadak, aku tidak kembali ke istana setelah... Kematian yang sama dengan Raden Pramban. Padahal datang ke pedukuhan ini untuk menghormati Raden Pramban. Aku tidak mengerti. Seharusnya Ki Aryo Dumuk harus mengawal keluarga Raden Pramban lewat batas kulon. Sesungguhnya, Dewi. Tapi Aryo Dumuk masih betah di pedukuhan ini dan bermaksud mau mendirikan pasenggerahan. Nyatanya jadi begini. Mati direjam panah. Ya, semoga rohnya tenang di alam kelanggengan. Sudah 2 orang istana yang gugur di pedukuhan ini. Entah siapa lagi nanti untuk yang ketiga. Awas Jagabadak! Oh, panah surat. Pembalasan kematian Ki Banteng Kidal. Dadung Wesi. Tidak kapok-kapoknya sudah digempur habis-habisan. Ya, sudah kuduga. Laskar Pegat Suro menuntut imbangan korban. Ya, peperangan masih terus berlanjut, Dewi. Kerabat kerajaan pasti geger. Dan Ki Kuwu, kasihan dia. Kenapa, Jaka? Akan dicemoohkan tidak bisa melindungi tamu. Termasuk namaku akan ikut jelek. Padahal kalau Aryo Dumuk ini turut nasihatku, pasti masih hidup. Masih bisa menggumuli selir-selirnya. Dengan kematian Aryo Dumuk, apakah pihak kerajaan akan mengirimkan laskar untuk menumpas Pegat Suro? Aku tidak bisa memastikan. Di mana saja sedang ada pergolakan. Kekuatan pasti dipusatkan di sekitar kerajaan saja. Apakah Aryo Dumuk mempunyai anak? Kenapa kamu tanyakan itu? Aryo Dumuk tidak punya anak walau banyak selirnya. Tidak punya keturunan untuk diwarisi kekayaannya. Lelaki yang malang. Jadi banyak wanita hanya untuk menutupi kelemahan dirinya. Para kerabat kerajaan sudah tahu dan sudah jadi rahasia umum. Aryo Dumuk ini lelaki malang walau hartanya melimpah. Ayo, kita bawa Aryo Dumuk ke Pakuwon. Kasihan terbujur di sini. Kita tunggu sebentar. Mangur dan laskarnya sudah kuperintahkan menyusulku di batas penyeberangan ini. Kalau begitu, dicabuti dulu panah yang masih menancap di tubuh Aryo Dumuk. Iya, seperti mau disate saja. Jumlah panah yang menembus Aryo Dumuk 8. Sama dengan jumlah selirnya. Aneh. Mungkin sudah jadi sumpah para selirnya. Kalau Aryo Dumuk masih menginginkan wanita, akan mati dihujani panah. Hus, apa hubungannya? Ngawur saja kamu ini. Lihat itu, Jaka. Ada laskar kemari. Itu laskar Mangur. Mereka pasti terkejut dengan kematian Aryo Dumuk ini. Padahal tadi pagi baru habis bagi-bagi duit pada laskar. Itu bagus. Banyak derma sebelum mati. Jangan sampai masuk lubang kubur, masih terus pelit dan serakah. Aku lama di pinggir kali itu. Aku tahu apa saja yang kamu lakukan. Kamu mulai nakal, Jakabadak. Jadi, kamu juga tahu ada Pupulut bersamaku. Ikan bakar kalian berdua membuatku iri. Nanti aku buatkan yang paling enak. Tapi jangan marah ya. Pupulut tidak berbuat apa-apa padaku. Menyenggol pun tidak. Tidak menyenggol, tapi kamu menangis tadi. Untukmu adalah senyumku, Jagabadak. Aku tidak ingin memberikan air mata padamu. Biarlah air mataku hanya untukku sendiri jika bersamamu. Shh, jangan keras-keras. Nanti Aryo Dumuk ini hidup lagi. Kematian Aryo Dumuk cepat sekali menyebar ke seluruh pedukuhan Larang Jati. Semua penduduk jadi takut keluar rumah. Takut menjadi korban keganasan para laskar Pegat Suro yang tambah brutal. Kiku Larang Jati menjadi cemas. Keadaan yang tidak berubah, malah menjurus pada keadaan memburuk.
Kikuwu meminta bantuan para pendekar yang mau mendukungnya, antara lain pendekar dari perguruan Manyaran, yaitu pendekar Selarang, terkenal juga dengan sebutan sebagai Raja Pedang Sembrani. Kecepatan pedangnya sukar diikuti pandangan mata. Janganlah aku dihina untuk memperlihatkan permainan pedangku, yang cocok hanya untuk sapu dapur. Aku mematikan lampu jarak itu, tepat memotong pada sumbunya. Silahkan Ki Selarang. Hebat. Lampu itu padam tanpa cacat. Hanya sumbunya yang terbabat putus. Tadi itu apa namanya? Kalau Ki Selarang tidak berkeberatan untuk mengatakannya. Itu yang disebut memahat angin, merubuhkan kuil. Bagus. Lalu apa pendapatmu, Jaka Badak? Bagus sekali. Tebasan yang jitu. Aku belum pernah melihat permainan pedang yang sangat sempurna. Bagaimana untuk pertahanan? Boleh coba. Lemparkan sunduk sate itu padaku. Aku akan mencobanya dan supaya rame. Kita bertaruh. Bagaimana? Loh, kok menjadi judi toh? Untuk meramaikan pertemuan kita, Kiku. Aku menantang Jaka Badak. Sunduk sate itu lemparkan padaku. Nah, ayolah Jaka Badak. Kita bertaruh sekeping emas. Bagaimana? Waduh, aku tidak punya emas, Selarang. Aku ini senopati kere. Ini aku pinjami, Jaka Badak. Ya, bayarnya kapan saja. Aku ingin lihat kehebatan jurus-jurus pedang Manyaran. Ayo Jaka Badak, ambil sunduk sate itu. Ayo. Selarang, aku tahu kehebatan ilmu pedangmu. Dan karena kamu yang meminta. Baik, kulayani. Sambutlah serangan sunduk sate ini. Bersiaplah. Baik. Selarang memutar pedangnya seperti titiran. Angin putarannya kuat sekali. Awas! Ayo Jaka Badak. Masih ada lagi seranganmu yang jitu? Lakukanlah. Selarang gegabah. Harus diberi pelajaran. Aku akan menghantam pusat putaran, yaitu pergelangan tangan. Awas! Hai! Jaka Badak menang. Pedangmu jatuh, Ki Selarang. Wah, aku kalah, Jaka Badak. Bagaimana kamu bisa tahu kelemahan ilmu pedangku? Wah, hanya kebetulan saja, Selarang. Aku bingung mencari sasaran badanmu yang tertutup oleh putaran pedang. Maka kulemparkan sembarangan saja. Dan yang agung, masih memberikan keberuntungan supaya aku tidak punya hutang. Wah, permainan yang menarik. Kalau begitu marilah kita tinggalkan ruangan perjamuan ini ke ruang pertemuan Pakuan. Silahkan Selarang. Ayo Selarang. Apa tanganmu terluka? Tidak. Pedangku jatuh hanya karena aku kaget saja. Tenagamu hebat sekali, Jaka Badak. Tadi itu pinjam tenaga Badak loh. Ki Selarang, adapun maksudku mengundangmu, tidak lain aku mengharapkan bantuanmu untuk memperkuat pedukuhan ini dari gangguan Laskar Pegat Suro. Iya, beberapa orang penting telah jadi korban, yaitu Raden Pramban dan Ki Aryo Tumuk. Semua binasa oleh panah Laskar Pegat Suro. Ya, aku sudah paham, Kiku. Hanya perlu diketahui, kemampuanku terbatas. Aku bukan Dewa Sakti. Aku juga banyak kelemahan. Kuharapkan Ki Selarang, supaya Ki Selarang dapat bekerja sama dengan Jaka Badak untuk mengamankan pedukuhan ini, sesuai dengan perintah Gusti Prabu Kertajaya. Iya, aku telah mengerti. Kehadiranku di pedukuhan ini untuk mempertahankan pedukuhan dari serangan-serangan Laskar Pegat Suro. Aku siap jiwa ragaku.
Kehadiran Selarang dalam waktu yang tidak lama telah menyebar di seluruh pedukuhan. Tak berbeda dengan kematian Aryo Dumuk yang cepat membawa pengaruh. Para penduduk tidak lagi dicekam rasa takut. Selarang menjadi pelindung kedua setelah Jakabada. Pemuka lain seperti Ki Sonowari, Ki Gunungguo dan Pitaji Kunir melorot pamornya. Semua itu akibat tidak setia pada tugasnya. Sangat cocok sekali pedukuhan ini disebut Lumbung Kuning. Sawahnya luas sekali dan sangat subur. Pantas Pegat Suro berkeras untuk merebutnya. Betul, Selarang. Hanya dikhawatirkan Pegat Suro membangun kerajaan baru untuk menandingi Panjalu. Itu sebabnya aku ditugaskan mengamankan pedukuhan ini. Iya, tugasmu berat sekali, Jakabada. Dan hanya dirimu yang ditugaskan kerajaan. Iya, sudah jadi kewajibanku, Selarang. Aku abdi kerajaan. Ringan atau berat, tetap menjadi tugasku. Kewajibanku menjaga ketentraman. Aman dari segala bentuk huru-hara. Nah, ayolah kita jalan lagi. Aku ingin dekat dengan penduduk di sini. Aku ingin kehadiranku, kedatanganku di pedukuhan ini tidak menjadi momok. Ayolah, kita ke Padas Ampara, yaitu jalan masuk ke pedukuhan ini. Beberapa hari yang lalu, Laskar Pegat Suro mencoba menerobos. Itu bagus sekali. Ayolah. Hiya! 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 Ikuti aku saja, Selarang. Hiya! 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 Padas Amparan yang telah kerap kali jadi ajang pertempuran tampak sepi. Dinding bukit mencuat tinggi bagai raksasa penunggu pintu gerbang surgawi. Angin bertiup dari timur, membuat pucuk daun kelapa bergoyang melambai, memanggil-manggil para pengelana untuk singgah di pedukuhan Larang Jati. Nah, di sini Padas Ampara. Daerah ini sudah banyak meminta korban Laskar Larang Jati dan Laskar Pegat Suro. Jakabadak, kemana yang menjaga Padas Amparan ini? Sudah aku tugaskan Ki Sonowari untuk mengawal daerah ini. Tetapi masih sepi. Apakah Ki Sonowari sudah datang atau malah sudah pergi? Aku tak tahu. Sembrono. Kalau saja Laskar Pegat Suro itu menyerbu, tidak bisa dibayangkan apa jadinya. Berbahaya. Ya. Tapi aku tidak punya wewenang untuk memberhentikan Ki Sonowari. Sudahlah. Sebaiknya lupakan saja. Kita adalah sama-sama menjalankan kewajiban. Untuk apa kita membicarakan yang tidak ada gunanya? Maka aku menyerahkan pengawalan Padas Amparan ini padamu dan beberapa orang laskar. Ya, aku akan berusaha sekuat tenagaku. Laskar Pegat Suro akan kunyahkan kalau mencoba melintasi Padas Amparan ini. Oh ya, Aryo Dumuk tewas di mana? Perbatasan penyeberang, bukan di Padas Amparan ini. Aku sudah peringatkan Aryo Dumuk, pedukuhan dalam peperangan. Tapi omonganku dianggap sepi saja. Itu sudah jadi tanggung jawabnya sendiri, Jakabada. Selain itu, aku juga belum tahu kekuatan para Laskar Pegat Suro dan cara mereka bertempur. Setauku, mereka menyerang lalu menghilang. Maka jangan terpancing meninggalkan pertahanan. Itu kesempatan mereka menyergap kita. Jadi usahakan bertahan saja. Tidak usah menyerang. Ya, siasat Pegat Suro menarik untuk dipelajari. Sekaligus tantangan yang tidak enteng. Aku akan mencoba kemampuanku. Cepat sembunyi. Ada derap kaki kuda menuju kemari. Pengikut Pegat Suro salah seorang pemimpin laskar. Ya, namanya Gandu. Hei, apa yang dicari? Selarang. Dia menjajaki kemungkinan untuk penyerbuan. Lihat, dia membuat tanda dengan panahnya. Lalu keranjang bambu yang dibawanya itu untuk apa? Kurang ajar. Keranjangnya berisi ular weling dan dilepaskan. Bahaya, Selarang. Ku sergap dia. Gandu, awas pedang. Keparat. Gandu melarikan diri. Dan ular-ular itu mulai menyebar berkeliaran. Ayo Jakabadak, kita binasakan ular-ular itu. Iya. Ilmu pedang Selarang cukup baik. Berimbang dengan Ki Gunungguo.
Hanya di Kuno Guo lebih mantap. Ayo jaga badak. Ular-ular itu terus maju ke pedukuhan. Sambaran pedang Selarang. Semua ular tertebas, putus di kepalanya. Awas di belakangmu. Ayo jaga badak. Ratusan ular ini sangat berbahaya. Kalau dibiarkan, akan menggigit penduduk. Bunyi suling dari Dewi Suling Perak. Bukan Dewi Suling Perak, tapi muridnya. Dewi Astini namanya. Mirip sekali bunyinya. Di mana dia? Di mana dia? Aku tidak melihatnya. Lihat jaga badak. Ratusan ular itu berkumpul lagi. Oh, Gusti Agung. Ular-ular itu berkelahi sesamanya. Mengerikan sekali. Sekarang giliranku. Ular-ular yang telah bergerombol seperti micina itu akan kubinasakan dengan pukulan jarak jauh. Dan kamu, menepilah Selarang. Lama-lama aku merasa jijik. Hebat, hebat. Sekali hantam, ular-ular itu mati berkeping-keping hancur. Pukulanku tidak seberapa, Selarang. Itu tadi pukulan Bayu Karang. Tidak terlalu besar artinya. Masih banyak pukulan-pukulan dahsyat yang dimiliki oleh pendekar-pendekar lain. Hei, bunyi suling tadi lenyap. Aneh. Apakah sengaja membantu kita membinasakan ratusan ular-ular berbisa itu? Tentu. Dewi Astini sudah pergi. Dia memang sengaja membantu kita. Kalau boleh berterus terang, selama ini aku dibantu Dewi Astini. Wah, menarik sekali kisahmu itu. Aku jadi tertarik dengan riwayatmu dan Dewi Astini. Jaga badak. Siapa sebenarnya Dewi Astini itu? Tadi aku telah tahu bahwa dia murid Dewi Suling Perak. Tapi aku belum tahu yang lain. Apakah dia itu kekasihmu? Atau bagaimana? Sebenarnya Jaka Badak tidak ingin semua orang tahu hubungannya dengan Dewi Astini. Tetapi Selarang telah menjadi salah satu kekuatan Laskar Larang Jati. Juga seorang pendekar yang punya nama. Mau tak mau, harus menceritakannya. Dewi Astini, murid tunggal Dewi Suling Perak. Tetapi Dewi Suling Perak telah meninggal. Dia asalnya dari mana? Apakah dia anak seorang bangsawan? Atau kebanyakan saja? Wah. Pertanyaanmu sudah menjurus pada pribadinya. Aku jadi tidak enak mengungkit pribadinya. Loh, dengan teman sendiri apa salahnya? Aku tidak bermaksud jelek. Selarang, apa sebabnya kamu tertarik sekali pada Dewi Astini? Kamu kalau ketemu, pasti lari. Wajahnya menyeramkan dan giginya besar-besar. Ini yang bersembunyi tak jauh dari Jaka Badak mengumpat dalam hati, tapi juga menahan tawanya karena Jaka Badak hanya menggodanya. Jaka Badak, aku menjadi tertarik pada Dewi Astini. Terus terang, aku sangat mengagumi Dewi Suling Perak pada masa remajaku. Kalau tidak ketemu 5 hari saja, wah, habis aku dipukuli orang tuaku. Loh, kok aneh? Masa ada itu? Kamu yang gandrung pada Dewi Suling Perak bisa dipukuli kedua orang tuamu. Lucu sekali. Aku menjual kebo dan sapi untuk keluyuran mencari Dewi Suling Perak. Oh, begitu toh. Ya pasti, kamu gandrung hanya menghabiskan harta orang tuamu. Masih untung kamu tidak digantung Selarang. Jaka Badak, pada Dewi Suling Perak, aku seperti bertemu dengan ibuku. Aku merasakan di bawah pandangan matanya yang teduh. Pendeknya, aku tak bisa menceritakan dengan kata-kata. Sekarang aku seperti bangkit dari masa remajaku yang berantakan. Nah, cobalah ceritakan. Apakah Dewi Astini sama dengan Dewi Suling Perak? Aku sudah katakan, Dewi Astini itu wajahnya seperti demit. Giginya besar-besar. Kamu main-main. Aku yakin Dewi Astini mirip dengan gurunya. Sungguh, aku ingin bertemu dengan dia. Jangan takut, Jaka Badak. Aku tidak akan merebut Dewi Astinimu itu. Kamu sudah tepat menerkanya, Selarang. Dewi Astini memang mirip Dewi Suling Perak. Aduh, mati aku.
Aku bakalan menjual sapi dan kebo lagi untuk keluyuran. Tidak usah jual sapi dan kebomu. Masa harus sapi dan kebo lagi yang jadi korban perasaanmu? Jaga badan. Aku bisa menghadapi musuh tanpa berkedip. Tapi kalau yang satu ini, aku malah bisa menangis 3 hari 3 malam. Kering mataku. Wah. Aku baru menemukan lelaki yang betul-betul bisa menangis untuk seorang wanita. Ya, baru kamu yang paling hebat. Lalu apalagi keistimewaan Dewi Astini itu? Dia bisa meniup suling dan sangat merdu suaranya. Ya, itu sudah aku tahu. Yang tadi ku dengar sudah luar biasa. Ular ratusan bisa saling berkelahi. Yang lain lagi. Wataknya aneh. Orang bilang Dewi Astini itu edan eling dan dianggap sinting. Hampir saja Dewi Astini kelepasan memaki jaga badak yang mengolok-olok dirinya. Tapi juga tertarik celoteh selarang. Maka Dewi Astini terus berdiam di persembunyiannya untuk mencuri dengar. Aku tidak percaya. Masa Dewi Astini sinting? Hanya orang gila yang ngomong begitu. Kalau aku tahu orangnya, pasti ku puntir tangannya. Karena berani menghina murid Dewi Suling Perak. Ya, mudah-mudahan itu tidak benar. Ya, yang aku tahu, Dewi Astini itu sangat galak. Lebih galak dari seekor macan. Ya, itu cocok. Aku setuju sekali kalau Dewi Astini galak. Jadi tidak gampangan lelaki menggodanya. Bagus sekali. Apalagi yang ingin kamu ketahui, Selarang? Aku ingin bertemu dengan Dewi Astini. Bagaimana caranya? Nah, ini. Dikasih duit, minta dompetnya sekalian. Susah juga kamu ini. Itu biasa. Ada satu, lalu kepingin yang kedua, dan seterusnya. Bukan lagi jauh. Jajah, nerima. Wah, susah sekarang jaga badan. Jadi kapan aku kamu pertemukan dengan Dewi Astini? Kiku datang. Jaga badan. Ki Sonoweri mengundurkan diri sebagai pimpinan Laskar Pedukuhan Larang Jati ini. Ki Sonoweri mengundurkan diri? Iya. Alasannya dia berhenti. Sudah tidak bisa lagi bertempur karena banyak tenaga-tenaga yang muda. Tidak usah disesali Jaga Badan. Aku sanggup mengatasi tugas Ki Sonoweri. Ki Kuwu. Iya. Aku bersumpah akan mengadu jiwa dengan siapa saja yang mau mengganggu pedukuhan ini. Juga coba-coba mengganggu Jaga Badak dan Dewi Astini. Goa Krowong tempat kediaman Dewi Astini tampak sepi. Rumpun bambu yang tumbuh rimbun di dekat mulut goa bergoyang lembut oleh hembusan angin pagi. Namun ketentraman itu terusik oleh Kowo, cantrik Ki Banteng Kidal yang telah gugur. Entah apa yang hendak dilakukan salah seorang laskar pegat suruh itu. Dewi Astini belum keluar dari dalam gua sejak tadi. Apa yang dilakukannya di dalam gua? Sekali ini aku akan membuat kejutan besar dengan membawa Dewi Astini pada Ki Dadung Wesi. Akan kutunjukkan pada Gandu dan Klewer. Aku tidak gampang untuk dipermainkan dan disepelekan. Nah itu, Dewi Astini muncul. Waduh, cantik sekali. Benar-benar bidadari dari kahyangan. Wah, waduh, dadaku jadi deg-degan. Jantungku berdenyut lebih cepat. Dia duduk dan mau meniup sulingnya. Alunan bunyi sulingnya menyuarakan kerinduan pada seseorang. Tapi, kenapa aku jadi ikut bersedih? Apakah aku juga merana? Tidak, aku harus tetap pada tujuanku semula. Ya! Hai orang tidak tahu sopan santun. Apa tujuanmu menggangguku? Dewi Astini, aku datang ingin memboyongmu ke tempat kediaman Dadung Wesi. Berkemaslah, kita berangkat sekarang. Kisanak, aku tidak mengenalmu. Dan aku tidak punya urusan pribadi dengan Dadung Wesi. Jangan ganggu aku. Tinggalkan aku. Aku
aku ada kepentingan untuk menjaga martabatku, Dewi Astini, aku tetap akan memboyongmu. Ayolah, Dewi Astini. Jangan sampai aku memaksamu. Sangatlah tidak tahu diri mengajak wanita tidak mengenalkan dirimu. Apakah kamu tidak tahu bagaimana mengajak wanita dengan cara yang baik? Masa tidak tahu tata krama? Dewi Astini, namaku Kowo. Cantrik Ki Banteng Kidal dari Laskar Pegat Suro. Nah, begitu. Kalau ada niat, bicara yang baik. Apa aku ini sapi? Apa tujuanmu? Aku mengajakmu menemui Dadung Wesi. Aku tidak ingin bepergian. Aku sedang betah di kediamanku ini. Cari wanita lain saja. Loh, aku mengajakmu bukan untuk jadi penghibur Dadung Wesi. Jangan salah pengertian, Dewi Astini. Aku ingin memperlihatkan pada Gandu dan Klewer, aku punya keberanian dan harga diri. Kowo, kenapa harus aku? Yang lebih cantik banyak. Tidak. Kamu salah satu benteng pedukuhan Larang Jati. Dan Gandu pernah kamu buat jungkir balik. Bagaimana, Dewi Astini? Aku tidak mau. Ayolah, Dewi. Aku tidak ingin berkeras padamu. Jangan khawatir, Laskar Pegat Suro akan menjambahmu. Kenapa bukan Nibirah saja yang kamu ajak? Istri Ki Kuwu itu jauh lebih hebat. Kamu pasti dapat pujian berhasil membawa istri pemimpin pedukuhan Larang Jati. Tidak, pilihanku hanya kamu. Ayo, Dewi Astini. Hai Kowo, ajur ragaku. Tidak sudi aku ikut denganmu. Pergilah. Dewi Astini, jangan menyalahkan aku kalau jadi lancang dan kasar. Iya. Aku tandangi apa maumu. Dewi Suling Perak Penggembala Banteng. Pukulan tangan kosong Dewi Astini cukup berat dan keras. Aku harus menggunakan serbuk obat tidur untuk menjinakkannya. Ayo Kowo, mau jadi lelaki tunjukkan? Jangan hanya di mulut saja kamu. Hit, hit! Rasakan senjataku ini. Curang, serbuk racun. Hanya bangsa pengecut. Dewi Astini terus berjuang mengatasi pengaruh serbuk penidur yang dilontarkan Kowok yang tepat mengenai wajahnya. Dewi Astini terhuyung-huyung dan berusaha untuk masuk ke dalam goa. Tapi akhirnya jatuh lunglai. Oh, sebetulnya aku tidak sampai hati untuk menyakitimu. Tapi kamu berkeras, ya terpaksa. Kamu akan tidur sehari semalam. Aku beruntung. Aku dapat memandang wajahmu sepuas hatiku sekarang. Rambutmu hitam lebat dan panjang, bagai benang-benang sutra hitam. Bibirmu merah. Oh! Oi! Hentikan niatmu, Kowo! Jaga Badak, jangan campuri urusanku. Apakah masih belum cukup nyawa guruku Ki Banteng Kidal kamu bantai, he? Jaga Badak, mundurlah, biar ku tandingi lutung jelek ini. Hai, Kowo, sesambatlah pada moyangmu. Aku, Selarang, dari Manyaran, akan menghukummu karena lancang mencelakai Dewi Astini. Tadai pedangku ini. Sementara Selarang dan Kowok saling menyerang, Jaka Badak memopong Dewi Astini masuk ke dalam goa dan membaringkan pada tempat tidur batu datar yang beralaskan permadani tua. Dewi Astini terkena racun penidur. Apa sebenarnya tujuan Kowok itu? Aku harus membekuknya. Selarang berimbang sekali dengan Kowok. Pertarungan kedua harus diselesaikan. Aku harus mendapatkan penawar racun penidur dari Kowok. Selarang, tadahi jurus-jurus pedang kipas lain. Selarang hanya buang waktu saja. Selarang, mundur!
Bagus. Aku ingin tahu kehebatanmu, Jakabadak. Tandai serangan pedangku ini. Siap! Karang Badak Tunggal! Jakabadak pakai ilmu apa dia? Pedang kowok seperti membentur batu baja. Jakabadak tidak ingin membuang waktu lama. Aji Karang Badak Tunggal diterapkan untuk menghadapi gempuran pedang kowok. Tubuhnya berubah sekeras batu dan Alot tidak tergores oleh ketajaman pedang kowok yang berulang kali menebas keras. Waduh, tobat! Hei, kowok. Serahkan obat penawar racunmu untuk Dewi Astini. Atau mau remuk kepalamu. Ayo cepat serahkan. Atau pilih ku tebas lehermu. Hah? Ini terimalah. Cepat pergi dan jangan coba-coba ganggu Dewi Astini lagi. Iya, Jakabadak. Selarang. Nanti kita bertemu lagi. Ayo, tunggu apa lagi? Selarang, tunggu pembalasanku. Selarang, kita obati dulu Dewi Astini. Iya. Dewi Astini, makanlah obat penawar ini. Bangunlah sebentar. Jakabadak, langsung saja dimasukkan ke mulutnya obat itu. Iya. Oh, telanlah Dewi, telanlah. Di mana aku ini? Apa yang terjadi? Dewi Astini, kamu terkena racun penidur. Keparat itu telah menjamahku, Jaka. Aku dijamah keparat itu. Tidak, Dewi. Kau tidak merusak dirimu. Aku cepat datang menolongmu bersama Selarang. Pasti ku bunuh dia kalau bertemu lagi. Loh, mulai lagi suka genangan darah kamu. Sejak kapan itu? Aku dicuranginya, Jakabadak. Kenali dulu teman kita. Selarang dari Manyaran. Dia membantuku mengamankan pedukuhan Larang Jati. Aku sangat bahagia sekali dapat berkenalan denganmu. Iya, aku juga senang. Hanya tadi, kau hendak memaksaku. Ya, itu semua kan sudah lewat. Enak juga ya, datang disambut air mata. Mulai lagi menggoda aku. Masih ada jamur karangnya. Perutku lapar. Selarang, aku tinggal masak dulu ya. Dewi Astini banyak cerita yang menarik, walau sedikit bohong. Beginilah tempat tinggalku, Selarang. Hanya sebuah gua peninggalan guruku. Iya, Jakabadak telah menceritakannya padaku. Hanya dirimu dikatakan punya gigi besar-besar dan wajah menakutkan. Jakabadak, awas kamu. Loh, lah iya toh, gigi kapak besar itu loh. Kalian berdua sangat intim. Aku jadi iri hati loh. Ya, aku dan Jakabadak mencoba hidup tolong-menolong dan juga saling melindungi. Aku tidak punya siapa-siapa lagi setelah kematian guruku, Dewi. Aku sudah tahu, Dewi Astini. Ketahuilah, aku pengagum Dewi Suling Perak. Lihatlah cincin yang kupakai ini. Cincin ini pemberian Dewi Suling Perak. Oh iya, aku pernah diceritakan oleh guruku. Ada anak muda yang selalu mengikuti kemana saja. Guruku sampai kewalahan. Jadi kamu ya? Iya, akulah anak muda itu. Pada waktu itu, aku minta diajarkan meniup suling. Jangan bohong. Guruku bercerita, kamu mencintai guruku yang pantas menjadi ibumu pada waktu itu. Ya, itu kuakui. Dan cinta itu tidak pernah pudar sampai sekarang ini. Kalau itu benar, aku kagum akan kesetiaanmu pada guruku. Tapi kalau dusta, tak bedanya kamu dengan lelaki lain yang tidak cukup satu wanita. Tidak, aku berusaha tetap teguh. Asal-usulmu dari mana, Selarang? Kalau aku boleh tahu dan tidak membuatmu sakit hati. Aku anak tunggal saudagar sapi yang bangkrut oleh ulahku. Orang tuaku bernama Waladrang Ungu, sedangkan aku dilahirkan di pedukuhan Mojokuning. Aku pernah dengar duku itu, tapi belum pernah ke sana. Oh ya, apa yang menyebabkan kamu mencintai guruku? Aku tidak tahu. Kalau berada dekat dengan Dewi Suling Perak,
aku merasa tentram. Oh ya, aku sejak kecil ditinggal mati ibuku. Dan aku dibesarkan oleh para emban dan abdi dalam saja. Iya, aku bisa mengerti keadaanmu. Kamu tidak dekat dengan kasih sayang seorang ibu. Hal itu membuatmu mencari sosok lain pengganti ibumu. Barangkali begitu, aku tidak tahu. Apa yang kamu cari sudah tidak ada. Pulang ke asalnya. Apa rencanamu? Aku bergabung dengan Jaka Badak. Tapi, kenapa kamu sangat mirip dengan Dewi Suling Perak? Jaka Badak, kenapa aku mirip Dewi Suling Perak? Selarang tanya itu padaku. Jawablah sendiri. Masakan jamur karangku belum matang. Oh, aku yang tolol. Semua itu anugerah yang kuasa. Aslimu dari mana, Dewi? Wah, kalau ku ceritakan panjang sekali. Ayolah, ceritakanlah. Aku sudah berterus terang padamu. Aku murid tunggal Dewi Suling Perak dan mewarisi segala yang dimilikinya. Juga wataknya. Oh, luar biasa. Pantas aku melihatmu seperti Dewi Suling Perak. Jangan marah, Dewi Astini. Aku mengagumimu. Ingat, Selarang, aku Dewi Astini, bukan Dewi Suling Perak. Jangan salah lihat loh. Apakah kamu masih ada hubungan darah dengan gurumu? Wah, pertanyaanmu terlalu jauh. Bagaimana, Jaka? Aku jangan diajak ngomong. Masakanku bisa tidak enak. Bagaimana, Dewi? Selarang, kuharapkan kamu tidak bercerita pada siapa saja tentang pribadiku. Aku mau bercerita karena kamu pernah menjadi kekasih guruku. Hanya perbedaan usia yang membuat perpisahan. Iya, aku janji, Dewi Astini. Buatku, Dewi Suling Perak adalah wanita utama di seluruh jagat ini. Aku percaya padamu. Sesungguhnya, aku masih ada hubungan darah dengan Dewi Suling Perak. Dia sebenarnya adik ibu kandungku. Oh, pantas. Jadi kamu mirip dengan Dewi Suling Perak itu karena dia bibimu sendiri. Gusti aku, akhirnya aku dapat petunjuk juga. Petunjuk apa, Selarang? Dewi Suling Perak ternyata bukan sebatang kara seperti yang pernah dikatakan padaku. Dewi Astini, terimalah penghormatanku ini. Selarang, tidak usah berlebihan. Kamu tidak perlu menyembah begitu. Aku tidak suka. Biasa saja. Kita sama-sama manusia atau manungso. Manunggal ing roso. Apa yang kamu rasakan, sama halnya yang dapat kurasakan. Aku bukan yang agung. Oh, iya. Aku lupa diri. Kakekku seorang saudagar dari Cina. Antara lain, berdagang kain sutra untuk para raja dan permaisurinya. Juga para pejabat istana lainnya. Siapa nama kakekmu itu? Lim Tan Ho. Juga dikenal pendekar 1000 pedang. Pendekar 1000 pedang. Aku pernah mendengar namanya. Ya, benar. Guruku pernah menceritakan ilmu pedang Manyaran berasal dari ilmu 1000 pedang. Coba perlihatkan. Aku ingin tahu. Ya, tapi jangan tertawakan permainanku. Nah, perhatikan. Cukup, Selarang. Oh, bagaimana, Dewi? Betul. Gerakan pedangmu mirip dengan gerak dasar ilmu 1000 pedang kakek guruku. Kita masih satu aliran, Selarang. Waduh, yang ngobrol sampai lupa ada yang sedang masak ya? Ayolah, makan dulu. Oh, Jaka Badak. Ternyata sumber ilmu pedangku berasal dari kakek Dewi Astini. Pendekar 1000 pedang, yang juga seorang saudagar dari negeri Cina. Wah, betul, Dewi? Jangan menggodaku terus. Aku pernah cerita asal-usulku padamu, Jaka Badak. Atau aku tidak mau makan masakanmu? Oh, harus makan. Masakanku ini lain bumbunya. Dan pasti lezat. Apalagi ada dendeng kijang. Wah. Kijang dari mana? Ayo, Selarang, makan dulu. Oh, iya. Biar aku ambil sendiri. Wah, aduh, rasanya... Kenapa, Dewi? Rasanya bagaimana? Jangan dimakan. Rasanya pahit sekali. Jaka, kamu pakai bumbu apa sih? Coba kamu cicipin. Wah, iya, pahit sekali jamur karang ini. Kamu ambil di mana bumbu masakanmu? Itu, di dekat perapian, di kuali kecil. Aduh, itu untuk membuat jamu.
bukan untuk bumbu masak. Ini minum jamu atau makan jamur dan jamu? Ya, daripada tidak ada bumbunya, ya sekali-sekali makan pahit-pahitan. Gampang toh? Jangan dimakan, nanti aku buatkan. Tidak apa, Dewi. Pokoknya perut terisi. Sekarang pilih saja. Perut kenyang tapi mabuk, atau mau tunggu sebentar tapi tidak mabuk? Bagaimana Selarang? Aku pilih kenyang walau mabuk. Jaka Badak terlalu. Saudara pendengar, dapatkah keintiman Jaka Badak dan Dewi Astini tentram setelah ada Selarang? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari. Serial Jaka Badak dalam episode Pandang Mumpung Kasmaran. Sampai jumpa.